pada tahun 1960-an, ada dua madrasah yang terkemuka di Pasir Kuning. Pertama, yaitu madrasah yang dipimpin oleh Kiai Sajidin. Letak pesantren tersebut di Pasir Kuning. Tidak lama, Kiai Haji Mahfudin pun hijrah ke Panyingkiran, tepatnya di RT Sukasari. Di sana beliau mendirikan madrasah bernama Miftahul Falah. Madrasah kedua adalah madrasah yang dipimpin oleh Kiai Aceng Salim di Cisumur. Madrasah ini hanya berdiri sebentar karena sang kiai hijrah ke Bojonggambir, kampung situ, yaitu tempat kelahiran beliau yang sekarang masuk wilayah Desa Girimukti. Kemudian pengajian di Pengkolan dilanjutkan oleh Kiai Haji Sarbeni di rumah-rumah. Inilah cikal bakal madrasah Miftahul Huda yang kita kenal sekarang. Dengan ketiadaan madrasah di Pengkolan, santri-santri berpencar ke madrasah lain. Karena hal tersebut, pada tahun 1980-an, para tokoh Pengkolan, diantaranya Pak Punduh Uju, Pak Punduh Abidin, Haji Muhtar, Pak Julia, dan yang lainnya, Allahumma gfir lahum, mengadakan musyawarah dan menghasilkan satu keputusan untuk mendirikan madrasah baru untuk menampung para santri yang bernama MDA Miftahul Huda, yang sekarang bertempat di PAUD Al-Muhtar dan telah direnovasi 4 kali. Sesepuh di madrasah pada waktu itu adalah Ajengan Ikos Kosasih. Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya santri di madrasah Miftahul Huda, maka Ajengan Ikos Kosasih pada sekitar tahun 1985 merekrut para ajengan untuk mengajar di sana. Di antaranya adalah Ajengan Abdul Rahman, Ajengan Abdul Qadir, Ajengan Abdul Uum, Ajengan Adang, Ajengan Harun, Kiai Haji Ishak Farid, Ajengan Ishak, Ajengan Holis, Ajengan Maman, Ajengan Mamat, Ajengan Mamang, Ajengan Nur Hidayat, Ajengan Salimi, Ajengan Uuk. Pengajian saat itu menggunakan metode meja untuk belajar Al-Quran. Pada saat itu belum ada yang namanya kepala madrasah. Semakin bertambahnya murid madrasah Miftahul Huda, maka sekolah dan pengajian dibagi dua dengan madrasah yang ada di Panyingkiran, yaitu Madrasah Miftahul Falah Kiai Haji Mahfudin. Para pendidik di Madrasah Miftahul Falah yaitu Kiai Haji Holis, Allahumma gfir lahu, Pak Abdul Rahman, dan Ajengan Adam. Sekitar tahun 1990-an mulailah pengelolaan madrasah disetarakan dengan sekolah umum. Ada kepala madrasah dan kurikulum, ada ulangan, ujian, dan mulai ada buku rapat dan ijazah. Kelasan murid pada saat itu masih beberapa kelas. Kelas 1-2 SD masuk kelas TPA, kelas 3 SD masuk kelas 1 diniyah, kelas 4 SD masuk kelas 2 diniyah, kelas 5 SD masuk kelas 3 diniyah, kelas 6 SD masuk kelas 4 diniyah. Dengan bertambahnya santri, maka diperlukan terobosan-terobosan cara pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka kepala madrasah waktu itu, yaitu Bapak Abdul Rahman, sekitar tahun 1991, mengutus salah satu ustadz untuk mengikuti pelatihan cara cepat belajar Al-Quran atau Iqra yang diselenggarakan di Salawu oleh BKPRMI, yang langsung dihadiri oleh penggagas Iqra yaitu Kiai Haji As'ad Humam. Setelah Iqra diterapkan di madrasah, di situ terjadi perselisihan cara mengajar baca Al-Quran antara metode ngejah dan metode Iqra. Maka cara belajar Iqra ini sedikit terhambat karena sebagian anak ada yang mengaji di rumah-rumah. Juga cara Iqra ini belum terlihat keberhasilannya.
untuk menunjang proses pembelajaran metode Iqra dan menyatukan para pengajar dan santri, maka sebagian tokoh ulama dan masyarakat memutuskan untuk membangun bangunan madrasah yang lebih luas dan lebih besar. Awal tahun 1990-an, dibangunlah bangunan madrasah yang sekarang ini sedang dipakai. Setelah itu, direkrutlah beberapa pengajar baru, di antaranya Ajengan Aang Ahsanul Haq, Ajengan Haji Aceng Nurjaman, Ajengan Aceng, Ajengan Ahmad Yani, Ajengan Adin Nasiruddin, Ustadz Ahmad Safari, Ajengan Aman Abadi, Ajengan Anda Suhanda, Ustadz Anwar Mukarrom, Ajengan Haji Asep Asrul Sani, Ustadz Atep Rahman SPD, Ajengan Ayat Hidayat, Dr. Andes Haji Dadan, Ajengan Dedi Sutiawan, Ustadz Dudung Abdul Hakim, Ajengan Komadin, Ustadz Insan Taufik, Ustadz Jainal Mutakin, Ajengan Jaen, Ajengan Jajang Solihat, Ajengan Haji Oleh Solehudin, Ajengan Ujen, Ustadz Nur Rahmat, Ajengan Uuk Jafar Sijahadah, Ustazah Dede Kamilah, Ustazah Dede Ina, Ustazah Edeh Badriyah, Ustazah Ede Maisarah, Ustazah Iin Solihat, Ustazah Iis Aisyah, Ustazah Ilah, Ustazah Nani, Ustazah Nimrum, Ustazah Ruqayyah, Ustazah Siti Fatimah, Ustazah Yoyo, Ustazah Uswatun Hasanah SPD. Sebagian ada yang berhenti mengajar di madrasah karena kesibukan keluarga masing-masing. Alhamdulillah, proses belajar mengajar di Madrasah Miftahul Huda sampai hari ini berjalan dengan lancar. Adapun pengurus madrasah dari tahun 1970 sampai 2022 yaitu 1. Ajengan Ikos Kosasih dari tahun 1970 sampai 1980, 2. Ajengan Abdurrahman dari tahun 1980 sampai 1992, 3. Ajengan Haji Idad Mukidadin dari tahun 1992 sampai 2005, 4. Dr. Andes Haji Dadan Suryandani dari tahun 2005 sampai 2006, 5. Ajengan Haji Asep Asrul Sani SPI dari tahun 2006 sampai sekarang. Demikian sejarah singkat keberadaan dan berdirinya Madrasah Miftahul Huda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga amal bakti para kiai, ajengan dan ustadz-ustadzah yang senantiasa ikhlas bisa istiqomah mengembangkan syiar agama Islam yang ada di Pasir Kuning. Kami hanya bisa berharap semoga amal bakti para kiai, para ajengan yang terdahulu yang sudah wafat semoga mendapat ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih berada di dunia semoga diberi kesehatan dan juga umur panjang yang penuh keberkahan. Amin. Ustazah Ede Maisarah, Ustazah Edeh Badriyah, Ustazah Iis Aisyah,
Ustazah Adah, Ustazah Ningrum, Ustazah Yoyoh, Ustazah Dede Kamilah, Ustazah Iin Solihat, Ustazah Uswatun Hasanah SPD.